Kamu terlalu baik buat aku. Kalau lu pernah dengar kalimat ini, itu gak berlaku untuk Takeo. Seorang pria tinggi kekar, berjambang lebat, sangar namun baik hati. Dengan modal kayak gitu, jelas Takeo menjadi idola para kaum Edem di sekolahnya. Sampai waktu lulus pun tidak ada satupun pria yang tidak berebut untuk mengucapkan terima kasih hingga berebut kancing seragamnya. Padahal, budaya memberikan atau meminta kancing seragam, ini biasanya dilakuin sama cowok ke cewek yang dia suka. Gak mau ketinggalan sama tradisi satu ini. Takeo sengaja menyisakan satu kancing seragamnya untuk ia kasih ke gadis incerannya selama SMP, yaitu Kagemi. Waktu Takeo nyamperin Kagemi, Takeo malah ngeliat Kagemi lagi menyatakan perasaannya ke Sunakawa. Sobat karib Takeo, Sunakawa si pria ganteng, kalem, dan seksi ini tentu jelas menolak Kagemi dan pergi begitu saja. Bahkan ketika Kagemi meminta kancing seragam Sunakawa pun, ia menolaknya. Tak tega melihat Kagemi menangis karena ditolak. Takeo memberikan satu kancing miliknya ke Sunakawa, agar Sunakawa bisa memberikan kancing seragam ke Kagemi. Biar seolah-olah Kagemi dapat kancingnya Sunakawa. Padahal, kancing Sunakawa sendiri udah habis diambilin gadis-gadis di sekolahnya. Ketampanan Sunakawa gak cuma bikin repot kisah percintaan Takeo, bahkan di kehidupan sehari-hari pun kebaikan Takeo terhalang oleh silaunya ketampanan Sunakawa. Seperti saat Takeo berhasil menolong bocah SD yang tenggelam di sungai. Semua orang, termasuk ibu si bocah, malah berterima kasih ke Sunakawa dan mengabaikan Takeo. Nasib memang untuk si baik hati. Takeo dan Sunakawa masuk ke kelas dan sekolah yang sama di SMA. Ketampanan Sunakawa lanjut menghantui kebaikan Takeo semenjak mereka bersahabat dari TK. Suatu hari, ketika pulang sekolah, Sunakawa dan Takeo melihat ada seorang gadis SMA yang sedang diganggu oleh seorang abang-abangan gangster. Jiwa kebaikan Takeo pun bergetar dan tanpa berpikir panjang langsung menolong gadis tersebut. Dengan muka garang dan badan tinggi besar, Takeo menghampiri gadis dan gangster tersebut dengan pose kabedon dan berhasil menakuti gangster tersebut. Gadis yang Takeo tolong pun ikut ketakutan melihat Takeo. Takeo pun langsung pergi karena merasa tidak enak. Namun, tidak seperti gadis-gadis lainnya yang malah menghampiri Sunakawa. Gadis tersebut malah menghampiri Takeo untuk mengucapkan terima kasih. Tak disangka, pertemuan singkat ini menjadi awal kisah romansasi pria baik hati. Takeo, Jetty, kalau kalian merasa jelek, buruk rupa, tapi baik hati, coba aja deketin gadis random, mana tahu ada yang nyantol. Keesokan harinya, gadis SMA tersebut mendatangi sekolah Takeo bersama teman-temannya. Gadis tersebut bercerita kalau orang yang menolongnya itu sangat keren dan dia sangat menyukainya. Ketika Takeo keluar dari gerbang sekolah, gadis tersebut terlihat kegirangan dan bersemangat. Namun, karena Takeo keluar sekolah bareng Sunakawa, teman-temannya malah mengira Takeo yang diceritakan si gadis tersebut adalah Sunakawa. Karena teman-temannya masih waras dan merasa gak mungkin gadis imut seperti temannya mau menyukai pria garang bermuka tua. Gadis tersebut memperkenalkan dirinya. Namanya Rinko Yamato. Rinko mengajak Takeo dan Sunakawa untuk makan cemilan bersama sebagai bentuk ucapan terima kasih. Takeo yang sudah belasan tahun hidup bareng Sunakawa merasa Rinko mengajak makan cemilan hanya untuk mendekati Sunakawa seperti gadis-gadis pada umumnya. Walaupun sebenarnya Takeo sendiri kelepek-kelepek sama keimutan dan senyumnya Rinko, tapi ia mencoba meyakinkan diri bahwa Rinko tidak mungkin menyukai pria muka tua seperti dirinya. Rinko yang sebenarnya menyukai Takeo memberanikan diri bertanya apakah Takeo masih jomblo atau tidak. Namun Takeo malah mengira pertanyaan tersebut untuk Sunakawa. Takeo pun meyakinkan Rinko bahwa Sunakawa adalah jomblo sejati. Yamato. Pertemuan mereka bertiga untuk makan cemilan berlanjut hingga beberapa kali. Dimulai dari makan cheesecake, roti coklat, sechitor, macaron, dan sus kering. Kesalahpahaman Takeo pun semakin dalam tatkala Sunakawa memuji Rinko baik hati. Padahal Sunakawa terkenal tidak pernah memuji seorang gadis pun. Takeo pun makin gencar untuk mencomblangi Rinko dan Sunakawa, hingga memaksa mereka untuk bertukar nomor telepon. Takeo pun melihat Rinko banyak mengirim pesan ke Sunakawa setelah mereka bertukar nomor. Bahkan Sunakawa pun bercerita jika Rinko mengajaknya untuk menonton pertandingan kendo Takeo. Takeo yang sudah berlatih keras dengan membanting sparring partnernya, dengan kekuatan cinta yang tak tersampaikan pun akhirnya berhasil memenangkan turnamen judo tersebut.
Selesai pertandingan, Rinko datang menemui Takeo di luar arena turnamen dan mengajaknya makan nasi kepal berdua di atap sekolah. Takeo yang merasakan kebaikan Rinko hingga mau makan berdua dengan pria tua seperti dirinya pun semakin meyakinkan Rinko bahwa ia merupakan perempuan yang tepat untuk sahabatnya, Sunakawa. Takeo pun bercerita jika Sunakawa memuji Rinko sebagai gadis yang baik hati. Rinko pun menangis mendengar ucapan dari pria yang dia sukai, malah mencoba untuk mencomblangkan dirinya dengan pria lain. Rinko pun langsung berlari pulang dengan alasan matanya kelilipan. Takeo yang merasa bingung pun berlari menyusul Rinko. Namun, Takeo malah melihat Rinko yang sedang menangis bertemu dengan Sunakawa dan mereka pergi bersama. Rinko pun mencurahkan isi hatinya ke Sunakawa dan bercerita bahwa Takeo adalah cinta pertamanya. Setelah mendapat wejangan dari Sunakawa, Rinko pun kembali bersemangat dan bertekad untuk lebih keras lagi, berjuang demi cintanya pada Takeo. Perjuangan Rinko dimulai dengan meminta maaf kepada Takeo atas kejadian sebelumnya, dan mengajak Takeo untuk ikut kencan buta yang diadakan oleh teman-temannya. Rinko pergi bersama teman-temannya, dan Takeo pun pergi bersama teman-temannya. Saat bertemu di taman bermain, Rinko memperkenalkan Takeo kepada teman-temannya, dan tentu semua temannya kaget, karena mengira Takeo yang disukai Rinko adalah si pria ganteng, kalem, dan seksi alias Sunakawa. Mengetahui hal ini, tentu saja teman-teman Rinko berebut untuk mendekati Sunakawa. Selama di taman bermain, Rinko sebenarnya membuat pergerakan untuk bisa dekat dengan Takeo. Seperti saat Rinko sengaja duduk di sebelah Takeo saat bermain kora-kora, ataupun saat Rinko membelah Takeo sebagai pria keren di depan teman-temannya yang meledek Takeo. Bodohnya, Takeo masih mengira Rinko menyukai Sunakawa, dan memaksa Sunakawa untuk dekat dengan Rinko. Mereka pun lanjut memasuki wahana rumah hantu, dimulai dari Rinko dan teman-temannya, teman-teman Takeo, hingga Takeo dan Sunakawa. Ketika masih di dalam rumah hantu, Takeo mencium aroma tidak sedap, yang ternyata berasal dari listrik yang membakar arena rumah hantu. Takeo dan lainnya pun terjebak. Bukan Takeo namanya, kalau tidak bisa mencari jalan keluar. Ia pun mendobrak dinding untuk mencari jalan keluar, dan berhasil menyelamatkan teman-temannya. Namun, saat tersisa Takeo, Sunakawa, dan Rinko, salah satu hiasan peti gantung di sana roboh, dan hampir menimpa mereka. Dengan sigap, Takeo melakukan aksi heroik dengan menahannya. Takeo pun menyuruh Sunakawa dan Rinko untuk keluar rumah hantu. Sunakawa dan Rinko yang sebenarnya sudah berhasil untuk keluar, malah kembali untuk menolong Takeo. Melihat Rinko bersusah payah membantu Takeo menahan reruntuhan rumah hantu, cinta Takeo pun kembali membara, dan Takeo pun berhasil mengangkat kembali puing-puing reruntuhan yang hampir menimpa dirinya dan keluar dengan kerennya, sambil membawa Rinko di pangkuannya. Setelah semua berhasil selamat, Takeo dan Sunakawa pun dimintai keterangan oleh kepolisian. Saat itulah Takeo dihampiri oleh seorang gadis, yang ternyata adalah Kagami, cinta monyet Takeo semasa SMP. Rinko yang hendak menghampiri Takeo cukup kaget melihat Takeo dengan seorang gadis. Apalagi ketika Kagami menggoda dengan bilang bahwa Rinko adalah pacarnya Takeo. Langsung dibantah oleh Takeo. Mendengar hal tersebut, Rinko pun merasakan sedih yang mendalam. Keesokan harinya, Rinko masih terngiang-ngiang dengan kata-kata Takeo. Apalagi Takeo bilang begitu di depan seorang gadis lain yang imut. Salah satu temannya Rinko berhasil mendapatkan informasi soal Kagami. Temannya bercerita bahwa Kagami adalah gadis yang bersekolah di SMP yang sama dengan Takeo dan Sunakawa. Namun, temannya bercerita bahwa dari informasi yang didapatkan, Kagami adalah gadis yang disukai Takeo semasa SMP. Teman-teman Rinko membuat siasat agar Rinko mengajak Takeo bertemu untuk meminta saran kado ulang tahun Sunakawa. Informasi soal ulang tahun Sunakawa pun didapatkan temannya. Saat mencari tahu soal Kagami, Takeo pun setuju untuk membantu Rinko dan mereka pun bertemu di akhir pekan. Rinko dan Takeo menghabiskan waktu seharian bersama. Mereka pun semakin akrab. Bahkan mereka sempat mencoba fotobox, tapi emang dasar dua-duanya bodoh soal percintaan. Mereka pun kembali salah paham ketika Rinko bercerita kalau ia bersemangat membuat kue karena memikirkan seorang pria yang dianggap Takeo sedang memikirkan Sunakawa. Di sisi lain,
Takeo yang bercerita jika ia sedang menyukai seorang gadis. Dianggap Rinko adalah menyukai Kagami. Padahal ini orang berdua sudah saling suka. Pertemuan itu pun diakhiri dengan kecanggungan karena kesalahpahaman mereka. Rinko pulang dengan tangisan. Setelah memutuskan untuk mendukung Takeo dengan Kagami. Dan Takeo pulang dengan kesedihan. Setelah memberitahu Sunakawa jika Rinko menyukai Sunakawa. Seharian, Takeo pun menggalau di balkon rumahnya. Pada malam hari pun Takeo curhat ke ayahnya. Sunakawa yang tinggal di sebelah rumah Takeo pun menguping curhatan Takeo. Sunakawa yang mulai lelah melihat kebodohan Takeo, membuat rencana agar Takeo bisa sadar bahwa Rinko menyukai dirinya. Dimulai dari Sunakawa yang berpura-pura sakit, dan tidak mau pergi ke perayaan ulang tahun yang dibuat Rinko dan teman-temannya, dan menyuruh Takeo pergi ke toko kue dekat stasiun. Dengan alasan Rinko sedang menunggu di sana, Takeo pergi ke toko tersebut, dan malah bertemu ibu pemilik toko. Pemilik toko itu pun bercerita jika Rinko sering ke tokonya dan meminta diajarkan membuat saketur untuk pria besar bernama Takeo. Kemudian, Sunakawa menyuruh Takeo pergi ke toko makanan lainnya, yang ternyata adalah toko tempat ibunya Takeo bekerja. Di sini, ibunya Takeo bercerita bahwa Rinko pernah datang ke tokonya untuk menanyakan makanan kesukaan Takeo. Kemudian, Takeo pergi kembali ke toko-toko lainnya sesuai arahan Sunakawa. Dan semua toko selalu bilang bahwa Rinko belajar membuat kue di tempat mereka untuk seorang pria besar dengan nafsu makan yang tinggi bernama Takeo. Takeo yang akhirnya sadar, berterima kasih ke Sunakawa, dan berlari menuju rumah Rinko. Arigato! Takeo yang meneriakkan nama Rinko di jalan, terdengar oleh Rinko dari rumahnya. Rinko pun segera berlari keluar rumah dan mereka pun bertemu. Takeo pun mencurahkan perasaannya. Begitupun juga Rinko. Akhirnya, mereka lanjut merayakan ulang tahun Sunakawa dengan akhir yang bahagia. Karena kini, Takeo, si muka gerila berhati malaikat, sudah berhasil memiliki gadis impiannya, Rinko.